Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Aulati Nikmah dengan NIM 240503110099. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjelaskan tentang seleksi dan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen sendiri adalah suatu proses untuk menentukan dan menarik tenaga kerja baru yang cocok dengan kualifikasi dan juga kebutuhan suatu perusahaan. Tujuan rekrutmen sendiri yaitu untuk mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak-pihak recruiter atau pihak manajemen untuk memiliki atau menyeleksi calon yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Dengan semakin banyaknya calon yang berhasil dikumpulkan, maka akan semakin besar pula kemungkinan dalam mendapatkan calon yang terbaik. Ada juga kendala-kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen. Yang pertama adalah faktor-faktor organisasional. Kebijakan organisasi yang mungkin faktor-faktor organisasional adalah kebijakan organisasi yang mungkin berdampak membatasi ruang dan gerak para pencari pekerja baru. Ya, terutama adalah satu, kebijakan promosi dari dalam. Jika sebuah perusahaan dianut kebijakan bahwa lowongan dapat ditempati oleh pekerja yang sudah lama menjadi karyawan, maka para pencari pekerja atau recruiter tidak perlu mencari sumber daya manusia baru dari luar organisasi. Yang kedua adalah kebijakan tentang imbalan. Kebijakan tentang imbalan ini juga apabila tidak dikelola dengan baik, maka menjadi permasalahan atau kendala dalam rekrutmen, terutama pada imbalan antara karyawan baru dan juga karyawan lama. Yang kedua adalah kebiasaan para pencari tenaga kerja atau recruiter. Kebiasaan buruk yang sering digunakan, yang sering terulang oleh para recruiter dalam rekrutmen tenaga kerja juga dapat menjadi kendala bagi berlangsungnya sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Contohnya langkahnya keahlian tertentu atau keterampilan tertentu, juga peraturan perundang-undangan, juga proses peraturan dalam ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya adalah proses rekrutmen tenaga kerja. Cara proses rekrutmen tenaga kerja yaitu dengan mengidentifikasi jabatan yang kosong. Apabila jabatan yang kosong karena adanya PHK, jika ada yang karena PHK, adanya promosi karyawan atau adanya pengunduran diri, dan dengan mengidentifikasi maka akan diketahui jabatan mana yang kosong. Yang kedua, dengan mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Dengan melihat analisis jabatan bisa untuk melihat job description dan job specification. Yang ketiga adalah menentukan calon yang tepat. Dalam mencari orang yang tepat dapat dari luar atau dari dalam perusahaan. Karena perlu diketahui bahwa perekrutan tenaga kerja itu bisa dengan promosi karyawan. Seorang karyawan yang masih di jabatan dasar bisa dipromosikan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi atau disebut promosi. Mereka dipindahkan ke jabatan yang lebih tinggi. Proses rekrutmen yang keempat yaitu menyaring dan menyeleksi kandidat. Menyaring ini juga termasuk seleksi. Nah, seleksi ini sendiri, seleksi itu bisa dengan tes atau penentuan tenaga kerja baru, penentuan karyawan yang spesifikasinya cocok dengan jabatan yang kosong. Yang kelima adalah membuat penawaran kerja. Setelah menyaring dan mendapatkan karyawan yang tepat, maka perusahaan harus mempersiapkan perjanjian kerja. Setelah perjanjian kerja ini telah selesai, maka
karyawan tersebut harus dikenalkan tentang perusahaan tersebut dan cara kerja dalam jabatan yang akan ditempati. Dan setelah calon karyawan menyetujui semua itu, nah calon karyawan tersebut dapat memulai kerja. Nah, setelah diadakannya rekrutmen ini terjadinya proses seleksi. Proses seleksi itu ada dalam proses rekrutmen. Seperti tadi dijelaskan, saat proses rekrutmen itu ada yang keempat, proses rekrutmen yang keempat yaitu menyeleksi atau menyaring. Seleksi sendiri itu adalah langkah yang diambil segera setelah terjadinya rekrutmen. Seleksi itu sendiri adalah tahap yang harus dilalui pelamar setelah ia melamar suatu posisi atau suatu pekerjaan. Tujuan seleksi sendiri ini itu mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk mampu atau menempati jabatan tertentu. Adapun juga beberapa kualifikasi yang jadi dasar dalam proses seleksi sendiri. Di antaranya yaitu satu, keahlian. Adapun keahlian yang memang harus dimiliki adalah technical skill, human skill, dan juga conceptual skill. Yang kedua adalah pengalaman. Dalam suatu perusahaan tertentu, adapun banyak perusahaan juga harus lebih memilih orang yang banyak pengalamannya dari yang kurang berpengalaman. Karena dari banyaknya pengalaman, perusahaan tersebut akan lebih memandang orang tersebut untuk menempati jabatan yang emang diperlukan. Dan yang ketiga adalah usia. Adapun beberapa perusahaan yang memiliki syarat maksimal usia. Yang keempat yaitu penampilan fisik. Dalam beberapa perusahaan jasa, banyak yang menjadikan penampilan fisik itu sebagai syarat untuk masuk dalam perusahaan tersebut. Dan yang kelima adalah pendidikan. Banyak sekali perusahaan yang harus menyentuhkan pendidikan terakhir dan menjadikannya syarat untuk masuk perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah bakat. Dalam seleksi juga adanya tes tersebut untuk mengetahui bakat-bakat atau potensi suatu pelamar calon karyawan yang dapat menjadikan perusahaan tersebut tumbuh menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat ataupun kurang jelas suaranya, karena memang ini lagi di outdoor. Terima kasih. Maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.